Shalom kepada kita semua, puji Tuhan. Saat ini kembali lagi di ringkasan Kalau Sahabat kita. Dan kita tiba pada pelajaran yang kelima, lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Dan di pelajaran kelima ini dengan judul besar yaitu Bangsa-Bangsa bagian 2. Dan saya akan membahas di pelajaran hari Kamis yaitu tentang bernubuat lagi. Namun sebelum itu kita dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami rindu belajar dari kebenaran firman Tuhan melalui ringkasan Kalau Sahabat. Bantu kami untuk mengerti sehingga menjadi pelajaran dalam kehidupan kami. Kami berdoa ini dalam nama Yesus. Amin. Di pelajaran hari Kamis yaitu dengan judul bernubuat lagi. Pelajaran yang kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana kita menjadi terang dimanapun kita berada. Dan saat ini hari Kamis kita belajar bagaimana bernubuat lagi. Umat sisa lahir di dunia baru, tepatnya di mana mereka yang mencari kebebasan beragama telah melarikan diri selama abad ke-17 dan ke-18. Mengingat hambatan agama dan politik yang sudah berlangsung lama, yang ada di tempat lain diragukan bahwa peluncuran gerakan ini akan secepat atau sekuat itu di beberapa lokasi lain seperti Tanah Baru yang menjadi Amerika Serikat. Jadi ketika umat manusia baru itu lahir dan mereka sudah berpindah tempat, yaitu di Tanah Baru yang menjadi sekarang itu Amerika Serikat. Nah, di sini di ringkasan Kalau Sahabat di hari Kamis itu bernubuat lagi ada beberapa poin penting yang akan kita bahas, yaitu bagaimana kita bisa menjadi suara Allah di tengah-tengah masyarakat, atau dengan judulnya itu bernubuat lagi. Kita boleh menjadi suara Allah, pemberi terang di tengah-tengah masyarakat di dalam lingkungan kita. Nah, seperti apa sih cara kita supaya kita bisa menjadi terang, supaya kita bisa bernubuat lagi kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal kebenaran? Nah, yang pertama yaitu bernubuat dengan tepat. Seperti apa sih bernubuat dengan tepat? Pentingnya bernubuat dengan tepat dan sesuai dengan firman Allah, serta memahami peran kita sebagai suara Allah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus memahami dulu seperti apa caranya, bagaimana kita bernubuat atau menjadi terang di manapun kita berada, yaitu dengan apa? Sesuai dengan firman Allah. Tentunya kita sudah membaca Alkitab di rumah dan kita bisa melihat bagaimana cara kita bernubuat dan membagikan kabar ini kepada orang banyak. Yang kedua yaitu bisa menjadi simbol. Simbol itu seperti apa? Menjadi simbol atau gambaran kiasan bagi orang lain. Karena orang-orang akan melihat tingkah laku dan sikap kita terutama. Jadi ketika kita berbagi kasih kepada orang lain, menunjukkan kasih itu kepada orang lain, maka orang akan melihat sikap kita. Nah, itulah disebut dengan simbol atau kiasan, di mana orang-orang bisa menilai karakter kita dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Dari situlah terang yang telah kita bagikan. Pesannya yaitu, biarlah kita boleh menjadi harapan dan keselamatan melalui kesaksian dan pelayanan kita. Jadi orang-orang bisa melihat dan itu bisa menjadi kesaksian kita untuk apa? Supaya kita boleh menjadi harapan bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Kemudian yang ketiga yaitu mengemban misi. Mengemban misi sebagai umat Allah untuk membawa terang dan harapan kepada dunia yang gelap dan putus asa. Jadi misi kita ini yaitu sebagai misioneri di zaman sekarang, atau dengan judul yang kita sudah bahas tadi, kita bisa bernubuat lagi kepada masyarakat yang belum mengenal kebenaran. Akhirnya kita ada harapan untuk membawa pesan ini kepada semua orang. Ringkasan Sekolah Sahabat kita di hari Kamis ini mengajarkan kita semua bahwa mari kita bernubuat lagi di zaman sekarang ini. Karena kita sudah lihat banyak sekali orang-orang yang mungkin udah jauh dari kebenaran. Tapi ditekankan di pelajaran hari Kamis ini bagaimana mengajak kita semua bahwa mari kita bernubuat lagi. Mari kita menjadi terang dimanapun kita berada. Dan kita bisa membagikan atau membagikan kebenaran ini. Dan ini bisa menjadi satu harapan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Sehingga kita semua bersama-sama masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semua.